Loh, kamu ngelawan ya? Dibilangin orang tua itu ya nurut, bukannya menjawab. Kalau belum berhasil jangan sensitif. Bujang, Bujang, itu motor atau barang rongsokan. Pagi-pagi begini udah bikin berisik satu kampung. Iya bu, ini rantainya agak longgar. Ditambah lagi spare partnya udah minta diganti. Maklum motor tua. Iya, makanya matikan itu motornya. Iya bu. Sabar ya Rembo motorku. Jangan dimasukkan ke hati omongan ibuku. Ambil aja hikmahnya. Mudah-mudahan harga cabai bagus. Biar bisa bawa kamu ke bengkel ganti oli. Biar agak halus sedikit bunyinya. Assalamualaikum Bu, Pak. Waalaikumsalam. Bu, hasil panen hari ini lumayan. Itu lumayan dari mana? Cabainya banyak yang merah. Ditambah lagi, bagus-bagus Bu. Kali ini hama tidak menyerang seperti kita panen sebelumnya. Ya, mungkin karena rajin dan teratur semprot pestisidanya kemarin. Harga cabai turun. Mau merah kek, mau hijau kek. Sama saja, gak bakal bikin kita kaya. Bersyukur saja Pak. Namanya juga kita usaha tani. Untung-untungan, kadang panen bagus, harga turun. Atau harga naik, panen diserang hama dan banyak penyakit. Sama saja. Gak bakal kaya kita. Lagian Pak, harga tinggi kalau tidak ada yang mau dipanen, sama saja zong Pak. Alah, gak bisa diharapkan kalau cuma jadi petani di zaman sekarang. Oh iya, tadi Bapak ketemu Pak RT. Bapak juga ketemu dengan anaknya si Rudi, yang seangkatan sama kamu itu. Baru pulang ngerantau dari kota. Dia bawa mobil bagus malahan. Huyo, masih muda, udah sukses. Orang tuanya pasti senang dan bangga sekali kan Pak? Baguslah kalau begitu Pak, Bu. Bukan bagusnya, tapi pertanyaannya, kau kapan bisa seperti itu, Jang? Pak, rezeki orang itu beda-beda, Pak. Sabar aja dulu. Ikuti dan nikmati proses di samping usahanya. Nah, jawaban kau itu terus. Mau sampai kapan begini, Jang? Itu motorku masih bagus, Pak. Lagian, sekarang belum butuh mobil bagus buat ngangkut cabai dari ladang. Kesampingkan dulu motor tua kau itu. Jang, cobalah dulu ngerantau. Pasti juga bisa belikan kami rumah, mobil bagus. Jangan cuma di kampung. Yaudah dapat apa-apa kita, Jang. Bu, Pak, yang jaga kebun siapa kalau Ujang pergi? Kebun kecil begitu pun belum tentu beres kalau kau yang urus, Jang. Semua itu kan hasil usaha Bapak. Kau itu cuman bantu-bantu. Jadi, Bapak pikir Ujang gak serius kerja selama ini dan tidak ada hasilnya? Kalau kau serius, hasilnya itu kelihatan. Lah, ini apa, Jang? Ujang tiap hari bangun subuh, Pak. Pulang malam, belum lagi ke pasar. Sudah. Kau itu, Jang. Jangan merasa paling capek. Udah, Jang. Pak,
Ibu malas ribut pagi-pagi. Gak ada hasilnya toh. Gak bikin kaya juga. Kayak anak tetangga. Hahaha. Iya iya. Salah lagi. Selalu begitu. Bukannya bersyukur. Dibilangin orang tua itu kok malah baperan. Merajuk gak jelas. Bukannya direnungkan. Aduh, anak zaman sekarang. Oh Jang, kenapa lu? Wajah lu kayak orang habis ditagih utang. Ini lebih capek dari ditagih utang dah. Hahaha, lu bertengkar lagi. Ya begitulah, biasa problematika kehidupan yang gak jelas. Nih, minum kopi dulu, biar tenang, biar nggak mumet lagi gitu. Hahaha. Kadang gua bingung sama orang tua gua sendiri dan Lu masih dibanding-bandingin sama anak orang lain. iya dan setiap hari malahan. Capek juga gua dengernya. Yang sabar ya Jang, namanya orang tua pasti mau yang terbaik untuk anaknya. Gua itu ya dan pengen sesekali dipuji gitu. Sekali aja udah cukup. Bukan dipuji karena hebat, tapi minimal dihargai lah. Asalkan lu tahu ya, kalau gua gagal, gua dimarahin. Giliran kalau berhasil, katanya belum cukup. Kalau gitu susah juga ya Jang. Ya, itulah dan. Lu tahu nggak lucunya apa? Lah, emang apa? Gua sampai hafal tuh anak-anak yang sering dibandingkan sama gua dan Wah, emangnya siapa aja? itu anak Pak RT, anak Bu Santi, anak Pak Lurah, tinggal anak kambing tetangga saja yang belum dibandingkan sama gua dan Wah, bisa aja lu Jang. emang iya dan emang kenyataannya begitu. Tapi lama-lama capek juga gua dan terkadang gua pulang ke rumah itu bukan merasa tenang dan Lalu, kenapa Jang? takut gua dan takut dilontari pertanyaan-pertanyaan itu lagi. Kapan ini? Kapan itu? Kenapa ini? Kenapa itu? Bikin gua malas dan Yang namanya hidup zaman sekarang emang begitu Jang. Banyak tuntutan sebagai anak. Ya, setidaknya kita sebagai anak tetap berusaha. iya sih dan ada benarnya juga lu sekarang. Udah kayak motivator aja. Jangan sepele ya Jang. Gini-gini, gua juga bisa lah dikit-dikit. Ibu-ibu rame di warung Pok Jule. Ini yuk kesempatan yang bagus untuk aku pamer-pamer emas yang kubeli di pasar tadi. Walaupun imitasi, mereka ndak bakalan tahu. Bu Rina, habis belanja ya dari pasar. Sini dulu ngumpul. Iya, Mpok. Iya, atuh. Anak saya mah minggu depan pulang dari Jakarta, Mpok Jule. Katanya mah mau belikan mesin cuci yang baru. Duh, senangnya atuh punya anak udah kerja di kota. Wah, hebat ya anaknya Bu Santi. Emangnya anak Bu Santi kerja apa di kota? Anak saya itu teh kerja jadi mandor proyek. Yang gajinya mah
bisa puluhan juta tiap bulannya. Wah, udah sukses ya Bu anaknya sekarang. Iya atuh, alhamdulillah mah Bu. Itu kan anak ibu si Rahman yang sepantaran sama anak saya si Ujang. Iya atuh ibu, yang sering main ke rumah ibu dulu itu teh si Rahman. Sekarang udah sukses ya kerja di kota. Wah, ya iyalah Bu Rina. Namanya juga ngerantau ke kota. Pastilah ya sukses. Dibandingkan si Ujang yang cuma milih tinggal di kampung. Kalau di kampung mah mau jadi apa? Palingan petani kan? Hehehe, iya. Sial, mereka tidak sedikit pun ngelirik emas-emas imitasiku. Hanya berkor-kor menceritakan anaknya yang beli ini, beli itu. Itu juga anak Pak Lurah, si Jaka, Bu Santi. Oh, iya atuh, saya juga dengar. Udah sukses ya sekarang jadi dokter. Itu mah sepantaran sama si Rahman juga, anak Pak Lurah. Ini ya Jang, uangnya sama yang kemarin ya. Iya Pak, terima kasih banyak ya Pak. Iya, sama-sama Jang. Harga cabai sekarang masih dikatakan normal Jang. Mudah-mudahan kedepannya bisa lebih lagi. Iya Pak, ditambah lagi sekarang harga pestisida, pupuk, semuanya lagi naik. Iya Jang, ada juga ini pengaruh masalah di Timur Tengah sana. Hehehe, iya Pak, di sana yang masalah, kita juga yang repot. Aduh. Hahaha, iya, betul sekali itu. Ya sudah Pak, minggu depan saya antar lagi ya Pak. Kira-kira sebanyak panen sekarang lah. Ya. Saya selalu tampung cabai kamu Jang. Murah atau mahal, kamu tenang saja. Iya Pak, terima kasih banyak ya Pak. Saya pamit dulu. Assalamualaikum. Iya, hati-hati kau di jalan ya Jang. Waalaikumsalam. Pak, ibu ya kesel di warung Pok Jule tadi. Kenapa emangnya Bu? Ada apa? Yo itu, ibu-ibu di warung lagi bicarain kesuksesan anak-anak mereka. Bisa beli ini, beli itu. Sedangkan ibu mau menceritakan apa? Cuman pakai emas perhiasan imitasi. Tidak bakal ada yang dilirik sama mereka itu, Pak. Sudah Bu, jangan terlalu dihiraukan. Yang jelas, sekarang kita masih bisa makan aja udah syukur. Ih, Bapak sekarang udah pesimis gitu. Bilang ini tuh si Ujang suruh kerja ke kota. Iya, nanti Bapak bicarakan lagi Bu. Assalamualaikum, Bu, Pak, Ujang pulang. Waalaikumsalam. Bu, ini hasil jual cabai tadi di pasar. Nah, iki anaknya baru nongol. Mana? Uang segini mana cukup? Disuruh sukses susah kali. Lihat itu anak Bu Santi. Udah bisa belikan ibunya mesin cuci baru sekarang. Besok beliin ibunya rumah. Besoknya apalagi? Sedangkan ibu punya anak ndak bisa apa-apa. Sabar Bu. Ujang juga lagi usaha Bu, merintis bertani dari nol. Merintis. Udah ndak zaman sekarang bertani. Lebih baik sekarang kamu kerja sana ke kota. Umur udah besar, tapi masih di kebun. Masih di kampung aja. Bu, jangan ngomong begitu. Tuh, kan dibilangin sedikit marah. Ujang, dengarkan ibumu. Cobalah cari kerja ngerantau. Tapi Pak, kalau Ujang pergi, siapa yang mau bantu Bapak?
Bapak udah sering sakit-sakitan. Bukannya Ujang nggak mau cari kerja ke kota, Pak. Cuman itu yang Ujang pikirkan. Bapak sama Ibu, tolong mengerti, Pak, Bu. Loh, kamu ngelawan ya? Dibilangin orang tua itu ya nurut, bukannya menjawab. Kalau belum berhasil jangan sensitif. Ujang, Ujang, mau kemana kamu itu? Dasar anak keras kepala. Jang, ayo makan dulu, Jang. Nanti saja, Nek. Ujang belum lapar. Ada apa, Nak? Beberapa hari ini, Nenek perhatikan kamu sering ngelamun. Nggak pulang ke rumah. Kenapa? Ceritalah sama Nenek. Nggak apa-apa, Nek. Jangan bohong kamu sama Nenek. Apa Ujang memang gagal ya, Nek? Bapak sama Ibu selalu bilang aku nggak pernah cukup, Nek. Sudah. Orang tua kadang lupa. Lidah bisa lebih tajam dari pisau. Nenek tahu kamu anak yang baik, Jang. Tapi kenapa mereka tidak pernah melihat itu, Nek? Mungkin hati mereka terlalu sibuk mengejar gengsi, Nak. Sudahlah, jangan terlalu difikirkan. Ayo makan. Baik, Nek. Assalamualaikum, Ibu. Bu. Bu, ada Ujang di sini, Bu. Waalaikumsalam. Iya, sebentar. Siapa itu? Seperti suara ibumu, Jang. Rina, ayo masuk dulu, Nak. Gak usah, Bu. Apa Ujang ada di sini, Bu? Gawat ini, Bu, gawat. Iya, Ujang ada di sini. Ada apa emangnya? Tenang dulu lah. Ada apa, Bu? Bapakmu, Jang, bapakmu. Bapak kenapa, Bu? Bapakmu jatuh, Jang, di kebun. Kakinya patah. Ayo cepat, Jang. Hah, Bapak? Ayo, Bu, cepat. Sekarang Bapak di mana, Bu? Bapakmu sudah dibawa tetangga ke rumah sakit, Jang. Ayo, Bu, kita susul Bapak, Bu. Iya, Nak. Pak, diminum dulu obatnya. Iya, Bu. Alhamdulillah. Gimana, Bu? Badan Bapak masih panas? Yaudah, ndak lagi, Nak. Cuman kaki bapakmu katanya masih terasa sakitnya habis operasi. Iya, namanya juga dioperasi, Bu. Pasti butuh waktu penyembuhan. Bapak yang sabar ya, Pak. Jang, maafkan Bapak ya, Jang. Bapak banyak melukai hatimu dan menuntutmu ini, itu. Tapi sekarang, kamu yang selalu ada di samping Bapak. Sudahlah, Pak. Tidak usah dibahas. Sudah kewajiban Ujang sebagai anak merawat Bapak di kala sakit. Jang, Ibu juga minta maaf. Bapak dan Ibu terlalu keras. Tapi sebenarnya maksud Bapak dan Ibu itu baik. Benar kan, Pak? Tapi, Bu, Ujang sudah berusaha. Semuanya serba salah karena Ujang tidak pernah menjadi apa yang Ibu dan Bapak harapkan. Jujur, sakit sekali rasanya, Bu. Tapi Jang, Ibu ndak pernah bermaksud nyakitin hatimu, Jang. Tapi Ibu lakukan itu setiap hari. Terkadang Ujang cuma pengen dibanggakan sekali saja. Udah cukup itu, Bu. Bapak salah, Jang. Bapak pikir kalau keras kamu bakal jadi kuat. Pak, yang aku butuh itu bukan tekanan, tapi cukup didengarkan. Ujang sayang Bapak dan Ibu.
Ujang akan janji berusaha membahagiakan bapak dan ibu. Tunggu saja, semuanya akan ada waktunya, Bu, Pak. Terkadang seorang anak tidak butuh rumah yang besar, tidak butuh harta yang banyak. Ia hanya ingin diterima tanpa harus menjadi orang lain dari sisi dirinya sendiri.